Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan dosen Pak Iman Lubis, SEMSM, manusia sibuk makan. MSM sibuk makan, bercanda ya. Lanjut lagi di pertemuan ketujuh tentang pengenalan modal dan investasi. Jadi sebelum orang melakukan investasi, sebaiknya perusahaan tersebut atau orang tersebut harus menggunakan penganggaran modal, ya. Jadi harus diukur bagaimanakah harus cash flow masuk dan berapakah yang harus dikeluarkan. Nah, makanya di bab ini ada dua topik. Yang pertama modal kerja, yang kedua adalah penganggaran kas atau harus cash flow. Karena keduanya itu penting, ya. Kalau modal kerja itu digunakan untuk ketersediaan uang saat beroperasi, ya. Jadi percuma juga kita punya pabrik dan kita punya mesin tapi nggak punya modal kerja, ujung-ujungnya kita nggak bisa jalanin bisnis itu, ya. Ya, di sini kita bisa lihat ada 3 konsep modal kerja, ada bruto atau kuanti, ada neto, kuali, dan ada fungsional, ya. Bisa baca sendiri. Kalau kuanti itu semua aset lancar. Kalau kuali, aset lancar dikurangi hutang lancar. Kalau fungsional itu bagi dua, modal kerja real dan modal kerja potensial. Modal kerja real itu ditambah dengan penyusutan mesin, mau gedung atau apapun, ditambah dengan aset lancar. Sedangkan modal kerja sebutnya modal kerja bersih. Kalau modal kerja potensial adalah modal kerja yang bisa dipakai untuk proyek di masa depan seperti laba ditahan dan efek, ya. Di sini ada primer dan variabel. Kalau primer itu permanen, itu ya modal yang harus ada terus, ya. Bisa disebut untuk menjamin kelancaran usaha. Kalau modal kerja normal ya yang kalau produksi normal. Tapi ada modal kerja musiman, ya, modal kerja yang harus ditambahkan ketika ada musim-musim tertentu yang barang jadi harus diproduksi secara luar biasa. Ada juga modal kerja darurat, ya, contoh mogok kerja, perubahan peraturan ekonomi. Nah, menentukan modal kerja, ya. Jadi modal kerja ini ujung-ujungnya itu kita hitung adalah berapa sih uang yang harus kita siapkan untuk modal kerja, ya. Seru, ya. Ya, kita bisa hitung dari keterikatan dana, ya, dari lama barang disimpan dan lama pengumpulan piutang. Oke, lanjut lagi, ya. Periode, jadi misalnya lama barang disimpan 7 hari, lama pengumpulan piutang 13 hari. Jadi modal itu yang harus disiapin 20 hari, yang nggak bisa pindah-pindah. Pengeluaran kas setiap hari, bayar upah, beli bahan, misalnya 5 juta, ya. Kas minimal yang harus kita ada 500.000, berarti berapakah uang yang harus disediakan selama yaitu 20 hari dikali dengan 5 juta, 100 juta ditambah 500.000, 100 juta 500.000, itu yang harus siapkan uang, ya. Metode perputaran modal kerja, ya. Nah, ini juga sama, gimana cara menghitung banyaknya uang yang mesti harus disiapkan untuk modal kerja, ya. Cuman dia menghitung dari neraca, ya. Kita lihat kalau perputaran itu ujung-ujungnya adalah penjualan.
Jadi aset lancarnya itu kan kas piutang persediaan itu membagi penjualan ya. Hasil 130 kali ya untuk perputaran kas. Perputaran piutangnya 31 kali ya. Sorry ya tadi kalau nggak jelas, lupa saya ini murah ya. Aplikasi gratis cuma 720 pixel apa BP apa saya lupa. Ya. Penjualan piutang 31 kali, HPP 18 kali. Nah, ini dibagi semua ke 360 tujuannya untuk mencari hari. Nah, karena dihitung 360 hari ya. Kenapa nggak 365? 365 itu dihitung bukan di aset tapi di liabilities atau hutang ya. Kalau di hutang pembaginya 365, kalau di aset pembaginya 360. Itu sudah ada di PA1, PA2 ya. Jadilah 35 hari total uang yang harus terikat ya. Jika dibagilah 360 dibagi 35 adalah 10 kali ya. Jadi jika perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya 100 juta, maka kebutuhan modal kerjanya adalah 100 juta dibagi 10 juta. Nah, itu yang mesti disiapkan untuk modal kerja. Nah, sekarang kita ke penganggaran kas ya. Penganggaran kas itu hal penting untuk penganggaran modal karena kita harus menghitung ke depan berapakah harus masuk ya untuk pengembalian investasi pada aktiva tetap ya, kayak bangun pabrik, beli mesin gitu ya. Nah, baca sendiri ya. Penyusunannya gampang. Ada soal ya, misalnya penerimaan dari penjualan 4 juta Januari ya. Secara tunai dilakukan penjualan tunai 25% dan 75%-nya kredit. Berarti uang yang diterima cuma 25% dari 4 juta, 1 juta ya. Terus 75%-nya dikreditkan. Nah, dengan tempo 60% diterima di bulan depan dan 40% diterima di bulan kedepannya lagi ya. Dan di situ ada pemberitahuan penerimaan piutang bulan Januari 1.900.000 dan di bulan Februari 2.600.000 ya. Ya tinggal dibikin aja. Ya semudah itu ya. Di sini saldo kas akhir 300.000, berarti saldo kas akhir di bulan Desember sama dengan saldo kas awal di bulan Januari. Makanya nanti ada angka 300.000 ya di keluaran. Nah itu dia 300.000 ya saldo kas awal. Nih ya 300.000 saldo kas awal. Nah. Terus nanti ada pinjaman nih, pinjaman 1 juta dan 500.000. Nah itu dilakukan di transaksi finansial ya, bukan operasional ya. Kemudian pembayaran pinjaman akan dilakukan di bulan April, Mei, Juni ya. Oke. Persediaan besi kas 200.000. Persediaan bersih kas 200.000. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Oke, sekarang tinggal masukkan ke anggaran penerimaan jurnal. Nah, ini gampang ya, sudah tahu ya ini kemana aja ya. 4.000 ya. 1.000 dari mana? 25% dikali 4.000 ya, sama dengan 1.000. 3.000 dari mana? Tinggal dikurangi sebenarnya. 4.000 dikurangin 1.000, 3.000. Nah, gampang ya. Tapi boleh juga kalau mau 75% dikali 4.000, 3.000 ya bisa juga ya. Lanjut lagi, 60% dari 3.000, 1.800 dibayar di bulan Februari ya. Sini ya, bulan Februari. Ya. 40% dikali dengan 3.000 dibayar di bulan Maret, 1.200. Begitu juga. Ini 2475 dari mana, Pak? 2475 itu dari 4125 dikali dengan 0,6. Hasilnya 2475 ya.
Berarti kalau yang dikali 40% dari 0,125 hasilnya 1650. Ini juga sama ya, kayak gitu. Nah, penerimaan piutang itu jumlahnya ya. Kalau di bulan Januari jumlahnya itu 1900 doang ya. Sedangkan di bulan Februari itu jumlahnya 1800 ditambah 800 2600 ya. Untuk bulan Maret 2475 ditambah 1200 3675. Untuk bulan Mei 2340 ditambah dengan 1680 4020 ya. Kok ini bukan 4 juta Pak, kan di sini ada dalam ribuan rupiah ya. Oke. Lanjut ya, tinggal dijumlahkan ya. Penerimaan dari piutang ditambah dengan penjualan tunai ya. 1000 ditambah 2900 jadinya 2900. Ini ya. Saya gini aja deh biar enak. Ya, 1000 yang ini. Seribu yang ini ditambah dengan 1900 hasilnya 2900 juga sama nih. 375 ditambah dengan 2600 hasilnya 3975 ya. Nah sekarang rencana pengeluaran ya. pengeluaran penerimaan dan pengeluaran. Nah, rencana penerimaan tadi sudah dibilang kan, tunai 1000, penerimaan piutang 1900, penerimaan lainnya 400, ada di soal ya. Di soal nih, lihat nih, penerimaan lain ya. Nah, maaf Pak kalau ini ya nggak jelas ya, soalnya barang gratisan ya. Oke, kan tinggal dimasukin saja, semudah itu loh. Udah banget ya. Ya, terus masukin lagi anggaran transaksi dan operasi ya. Mana ya? Oh ya, ini dia. Jumlah penerimaan 3.300 ya. Bisa juga sih tinggal ditambah aja 2.900 di sini. Ya, 2.900. Aduh, ini banget sih. Nggak bersemangat nih saya. 2.900 ditambah 400 ya kan, hasilnya sama kan 3.300 itu. Tapi ya memang begitu hitung-hitungannya biar jelas ya. Jumlah pengeluaran rencana pengeluaran ini ada semua di soal ya. Tinggal lihat soal aja. Ini semua ini ada di soal semua. Jadi tinggal dimasukin aja, tinggal dijumlahin. Ya, ada di sini nih di atas. Ini lihat tuh ya. Rencana pengeluaran ada pembelian bahan baku, ada pembelian bahan penolong, pemberian gaji, transport ya. Semuanya ada, tinggal dimasukin aja, tinggal dijumlah baru dikurangin ya. Penerimaan pasti dikurang pengeluaran, teorinya begitu. Oh rugi Pak, 1.050.000 ya. Itu juga. Lanjut. Transaksi finansial, ada pinjaman nih 1.000 tambah 500 di soal ya. Ya, ada di soal nih soalnya ya. Pinjaman pada bulan Januari 1 juta, sebulan Februari 500.000 ya. Ini dia nih. Ya, angsuran 600, 300, 600 ya. Ya, pembelian bahan baku batuk. Penerimaan pinjaman ya. Berarti saldo kas awal 300 ya, didapat dari ada di sini 300.000 ya. Ditambah pinjaman 1000, hasilnya 1.300 ya. Defisit 1.050 ya. Pembayaran bunga 20 ya. Dari mana 20? Ada di soal lagi ya.
Ya, kenapa Bapak tahu? Ya, mana mungkin saya jawab sesuatu yang tidak ditanyakan gitu. Ya, itu pertanyaan yang dibalik-balik dan kita sia-sia banget menjawab ya. 2% dikali 1000 berapa? 20. Ya, sama lah semua ya. Lanjut, jadi 1300 dikurangi 1070 hasilnya adalah 230 ya. Pinjaman kumulatifnya masih 1000 ya. Nah, ini pindah nih ke atas nih ya. Saldo akhir bulan sama dengan saldo awal bulan di depannya ya. 230 Januari akhir, 230 Februari awal. 225 Januari Februari akhir, 225 Januari Maret awal. 1020 akhir, bulan Aprilnya awal 1020 ya. Aprilnya 422 saldo akhir, saldo awalnya Mei-nya 422. Saldo akhir 680, saldo awal Juninya 680. Jadi gitu ya. Nah, di sini kumulatifnya nambah pinjaman 1.500, tapi di bulan April itu bayar 600. Jadi pinjamannya jadi berkurang 900. Nah, kalau pinjaman 900 kali 2% ya, 2% dikali 900 itu adalah 18 ya. Oke, jadilah ini 18 ya, di 18. Ini 600 kan dia angsur lagi nih 300, jadilah 600 ya. 600 dikali 2% sama dengan 12 ya. Itu juga seterusnya. Diangsur lagi 600, jadi nggak ada pinjaman. Nah, oke. Jadi di sini kita hitung lagi. Di Februari saldo awal 230 ditambah pinjaman 500. Jadi 730 ya. Nih ya. Oke, terus di sini ada saldo yang pengeluaran itu kerugian ya pada bulanan. 475 ya. Nah, karena dia punya saldo awal, jadi dia masih ada untung 225, makanya bisa lanjut gitu ya. Kurangin 30. 225 nggak ada pinjaman tetap 225 ya. Alhamdulillah di bulan Maret tahun 2012 ada uang masuk laba gitu. Jadi tinggal ditambah dikurangi 30 jadi 1020. Tambah lagi 1020 angsuran 600 ya, angsuran 600. Jadi kalau ngangsur gini tuh jadi berkurang ya, jadi mengurangi ya. 1020 dikurangi 600 420, 422 dikurangi 300 122, 680 dikurangi 180 ya, jadi dikurangin. Tapi alhamdulillah karena udah ada di sininya positif ya. Apapun penerimaan dikurangin pengeluaran itu hasilnya positif, makanya ada saldo ya. Positif kan, makanya ada saldo. Ya. Saldo kas akhir bulan 615. Kok ini 0 Pak? Iya kan hutangnya lunas ya kan. Ini kan semuanya kan hutang ini. Kita bicara pinjaman kumulatif ya. Oke. Lanjut. Anggaran transaksi dan operasi ya. Kalau ini tinggal digabungin antara transaksi dan operasi ya. Saldo awal 300, pinjaman tunai 1000, penerimaan piutang 1900, pinjaman 1400, 4000, lain 400, jumlahnya 4300 ditambah dengan 300 saldo awal 4600. Rencana pengeluaran juga tadi tinggal dimasukin aja. Nah, rencana pengeluaran kan di sini ada 4350 ya di sini ya. Di sini kan harusnya kan 4350 ya. Nah, kenapa kalau di sini 4370? Karena ditambah dengan pembayaran bunga. Pembayaran bunga itu masuk ke dalam pengeluaran. Nah, ya. 30 30. Jadi pengeluaran yang tadi itu, pengeluaran yang ada di sini, ada
pada neraca pada transaksi operasi itu semuanya dijumlahkan dengan pembayaran bunga ya. Pada saat nanti digabung jadi anggaran transaksi ya. Nah, gitu ya. Saya sampai 2 kali nih bikin tadi salah. Nggak bisa motong, handphone memori penuh. Waduh, masalah pribadi banget ini, masalah teknis. Oke, surplus jadinya 230, 225, 1020, 422, 680, 615. Hampir sama ya dengan yang di atas ya. Tadi ini anggaran yang digabungkan, anggaran transaksi dan operasi. Oke, baik, sampai sini dulu. Nanti saya kerjakan, saya bantu kerjakan. Nggak perlu lah ya, gampang ini. Saya nggak perlu buat jawabannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.